Jadi memang, tapi jangan gara-gara ceramah ini besok semuanya mengajukan pensiun dini. Saya tidak mau begitu. Saya mau ibu tetap bekerja dengan baik. Tapi Pak Ustadz, kami meninggalkan anak, meninggalkan suami. Yang penting itu bukan kuantitas waktunya, tapi kualitas. Ibu kalau sudah di rumah memang betul-betul me time, betul-betul quality time, waktu yang berkualitas. Pulang ke rumah jam 5, mulai mandi bersih bersolek. Banyak sekarang perempuan bersolek bukan untuk lakinya, tapi untuk laki orang. Kalau di depan laki orang, macam bidadari turun dari pokok jengkol. Tapi kalau untuk lakinya di rumah, tak usah lagi kita sebutkan, banyak yang tersinggung nanti. Ini bukan ece-ece, ini true story, kisah nyata. Jadi saya disuruh mengantar undangan. Pergilah saya ke rumah orang ngantar undangan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Keluar bininya, saya kasih undangan, saya pun pergi. Tak lama sesudah itu meng-SMS dia ke rumah, ke alamat rumah emak saya. Sombong kali anak ibu, dikasihnya undangan dia langsung pulang, tak ada negur-negur saya. Kata mak saya, kenapa tak kau sapa si Atu itu tadi? Loh, dia tadi itu mak? Iya, lain mukanya, ku tengok. Masa kau tak kenal sama dia? Lain, ku tengok, hitam dia. Kenapa selama ini putih? Banyak sekarang orang mukanya putih, tangan hitam. Yang pula gara-gara ini ibu langsung memasukkan tangan ke jilbab. Saya ini dari tadi mana ada memandang ke sini, ke sana terus saya memandang. Pulang ibu jam 5, bersoleklah untuk suami, mandi bersih segar, air dingin, air hangat, terserah asal jangan ada air baterai. Cantik-cantik di depan dia, matikan handphone. Jangan lagi habis waktu karena handphone, dimatikan TV. Itulah masanya. Hanya 3 jam ibu sama dia. Ustadz ini dari tadi kami aja diceramahinya, bapak pun juga. Bapak jangan lagi duduk warung kopi, jangan lagi sama kawan, jangan lagi habis waktu dengan kawan, karena nanti sampai masanya bapak tua pensiun di ruang ICU, yang menyuapi bapak makan itu bini, bukan kawan. Kalau bapak baik-baik sama mereka sekarang, jangan tepuk tangan, itu panjang lagi cerita itu. Kalau bapak baik-baik dengan mereka sekarang, sampai masanya bapak terbujur kaku, kawan ketawa yang banyak, kawan bersusah nih tak banyak. Mereka inilah yang setia menyuapkan bapak. Makan ya bang, makan bang, sabar bang, tak sampai hari Jumat selesai nih bang. Tapi kalau bapak sikit-sikit kawan, sikit-sikit ngopi, sikit-sikit, nanti sampai masanya bapak terbujur kaki. Siapa yang menyuap? Mereka. Tapi kalau bapak baik, mereka baik. Tapi kalau bapak kejam, bapak sadis, apalagi sampai KDRT, mereka mungkin tak melapor. Tapi masanya tiba. Disitulah dia menyuap. Makan kau, makan. Dulu waktu masih aktif sombong aja. Mana kawan kau? Mana kawan kau? Mak, ku tengok ketawa orang ini lepas kali ya. Kalau ada istri bapak yang sikit-sikit bertanya, sikit-sikit menelpon, abang di mana sekarang? Abang sama siapa? Abang pulang jam berapa? Kunci mobil di mana? Gaji cemana? Itu mereka tuh sayang pak, supaya kalian tidak terjerumus kepada perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kalau ada seorang suami mengeluh, Pak Ustadz, aku nih Pak Ustadz istriku nih ya Allah. Pak Ustadz boleh bertanya Pak Ustadz? Boleh. Nanti kalau kita mati masuk surga, jumpa lagi kita sama istri kita tuh Pak Ustadz. Saya bilang jumpa lah. Ya Allah Pak Ustadz, sedang di dunia ini pun aku udah tak tahan nih Pak Ustadz. Serius nih Pak Ustadz. Ini tuh pula katanya. Kalau ada bini yang asik bertanya, ini beberapa hari yang lalu datanglah sahabat menunjukkan handphonenya. Tengoklah Pak Ustadz, ditimbangnya berat badanku tak boleh bertambah Pak Ustadz. Ketahuan pula aku makan kelapa muda nih Pak Ustadz. Tengok Pak Ustadz, paksa dia bertelepon miss call
video call dengan saya, "Adek, ini dengan Ustadz Somad," katanya. Nah, saya bilang, "Ibu, udah." Habis itu tutup, "Aman Pak Ustadz, aman." Ada jamaah nih sengaja membawa baju beberapa. Pertama pakai baju kemeja, habis itu pakai baju koko. Saya heran, untuk apa nih Pak? Laporan ke rumah Pak Ustadz. Kalau udah keluar kota ditanya, "Abang di hotel mana?" "Hotel Syariah, Dek." Alhamdulillah, kebetulan dia di hotel Syariah. Habis telepon itu abang dia keluar. Kalau ada istri yang begitu, pertahankan dia sampai hari kiamat. Dialah menjaga bapak dari perbuatan maksiat dan dosa. Tapi Pak Ustadz, azab kali hidup saya nih Pak Ustadz, menderita kali. Bapak yang model dapat begitu, insya Allah nanti waktu dikubur tak kena azab lagi. Pas datang malaikat mau mengazab, kata malaikat satu lagi, "Yang ini tak usah kita azab, udah azab kali dia bilang." Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berumah tangga itu isinya 70% itu cuman ngobrol. Itu kata psikolog dari Jakarta, psikolog muslim. Berumah tangga itu 70% isinya cuman ngobrol, cerita tentang kerja, cerita tentang rumah, cerita tentang anak, cerita tentang kawan. Kalau rumah tangga tak bisa bercerita lagi, apalah jadinya? Diajak dia bercerita, lama-lama di fotonya pula kita ada orang yang ngasih bercerita aja. Kenapa ibu bersemangat kerja? Kenapa bapak bersemangat kerja? Karena ibu dan bapak keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Sempat-sempatkan pengajian, apalagi di lingkungan Pemda Pasaman Barat ada kajian, ada pengajian rutin Bu. Hari apa? Saya udah tahu. Tadi saya tanya Pak Bupati, saya cuma ngetes saja, tahu tak orang. Karena di tempat lain pas tanya bupatinya, "Ada di sini pengajian Pak?" "Ada." Pas ditanya ASN-nya, "Ada pengajian?" "Enggak ada." Rupanya tak pernah datang. Sempat-sempatkan datang, karena sampai masanya nanti kita mau datang tapi tak sempat. "Hayya 'alas shalah," kata suara dari menara masjid masuk ke rumah sakit umum, menyelinap masuk ke ruang jendela, masuk ke ruang ICU, kata ibu. ICU itu artinya ICU, ambo mencaliak waang tak bisa mencaliak ambo. Disitulah meleleh air mata, ingin datang sholat berjamaah, ingin pengajian, menangis. Saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Sempat-sempatkan datang sholat berjamaah, sempat-sempatkan datang pengajian Jumat pagi, itu aja isinya Pak Ustadz. Ada yang baru. Jiwa kita ini jangan sampai kering kerontang. Duduk di masjid, turun rahmat Allah, didoakan orang baik, ada pembacaan Quran, ada pengajian, ada doa di akhir majelis. Nantilah Pak Ustadz pengajian. Kalau udah pensiun kan banyak waktu kosong. Nanti insya Allah setelah pensiun pengajian. Berapa banyak ibu-ibu yang udah pensiun pas ditanya, "Ibu anu kemarin sibuk Pak Ustadz," tapi dia udah pensiun. "Kemarin sibuk ngurus anak Pak Ustadz," ini pensiun. Anaknya pula menitipkan anaknya Pak Ustadz. Menjaga cucu. Bapak-bapak pun begitu juga, banyak di waktu tuanya tak sempat lagi pengajian. "Bapak anu kenapa?" "Meninggal Pak Ustadz." Dan menurut sensus memang laki-laki lebih cepat mati daripada perempuan. Karena laki-laki itu otaknya kecil, tak bisa berpikir banyak. Menurut sensus, saya kan jamaah ini banyak dokter-dokter. "Ustadz Somad, laki-laki dengan perempuan kuatan mana?" "Oh, kuatan kita lah Pak, laki-laki." "Perempuan Pak Ustadz." "Betul nih datanya Prof." "Betul." Direktur rumah sakit, "Perempuan itu lebih banyak mati tua Pak Ustadz. Kalau laki-laki tak tahan dia Pak Ustadz. Asal bermasalah sikit suntuk mati." Maka ibu sayang-sayangilah bapak ini. Agak berulah-berulah sedikit, maafkan aja dia. Tak lama lagi itu insya Allah. Jadi Pak, aku bela juga kalian sikit-sikit. Nah, masalah sedekah, apalagi di Pasaman Barat ada pula namanya Jumat Barokah. Maka
setiap hari Jumat dikumpulkan duit sampai 70 juta 100 juta membangun masjid. Aku nantilah bersedekah, anakku ini sedang banyak kali biaya sekolahnya, nanti kalau udah kuliah agak ringan. Rupanya biaya kuliah lebih tinggi. Nantilah kalau anakku ini udah selesai S1 barulah aku ikut Jumat berkah ini. Ini anakku lagi kuliah pula, nanti kalau udah selesai kuliah ini. Rupanya meminang anak gadis orang perlu menabung duit banyak. Nantilah insya Allah kalau anakku ini sudah nikah, insya Allah kalau udah nikah ini bisa aku bersedekah. Rupanya sesudah anak nikah hamil pula cucu tuh, mau melahirkan, kata dokter sesar. Sampai mati tak pernah bersedekah. Maka sempat-sempatkan bersedekah. Jumat barokah. Menjadi orang Pasaman Barat nih beruntung betul. Betul apa tak betul? Bunyinya macam tak percaya. Anak tak pandai mengaji, maghrib mengaji. Anak tak pandai baca Quran, SMP, SD 12 juz hafal Quran. Program untuk bersedekah, membangun masjid, surau langgar musola, Jumat barokah. Memang dimotivasi. Sakit tak perlu berpikir, gratis. Saya kebetulan sekolah di Mesir sama dengan Ustaz Jelfatullah, 25 tahun kami bersahabat. Kenapa Ustaz jelaskan Ustaz beliau ini mau mencalon DPD. Saya tak ada mengajak Bapak Ibu, cuma cerita aja bahwa dia ini kakak kelas saya, senior saya, guru saya. Kalau Bapak Ibu pilih, alhamdulillah. Tak pilih, tengok aja lah. Jadi kebetulan waktu di Mesir itu ada kawan saya nih sakit usus buntu. Gara-gara suka makan cabai, mengunyahnya malas. Masuk cabai itu kanan kiri gol, tersangkut bijinya. Diperiksa sama dokter, operasi 2000 pon Mesir. Mata uang Mesir itu pon. Satu ponnya zaman kami dulu 2000 perak. 2000 kali 2000 8 juta. 2 kali 2 4 juta. Tak ada duit. Krisis moneter. 1 dolar 20.000. Kami pun hidup dari bantuan orang Mesir. Jadi cemana lah nikmat. Sakit ini usus buntu, matilah aku nih kalau meletup usus buntu ini. Akhirnya tunjukkan kartu Al-Azhar Kairo gratis. Begitulah hebatnya Al-Azhar. Saya singkat cerita pulang ikut tes CPNS. Syaratnya mesti ada surat sehat dari puskesmas. Tak yakin orang tua saya sehat. Itulah Pak Bupati. Kalau kita kurus ini disangka orang sakit aja kita. Diperiksa lah, pergilah saya ke puskesmas. Tak boleh sebut nama puskesmasnya di mana, menjaga kode etik jurnalistik. Datang bidan tuh, diambilnya lah balon berwarna hitam. Kata dia jantungnya tak normal. Cemana lah mau normal, dia cantik pula. Awak belum nikah. Pegangnya gini, oh jantung tuh. Dah selesai diperiksanya, keluarlah surat. Dikeluarnya surat, habis itu dikasih anak gadis bidan nih, kasihnya surat. Dia menarik surat tuh, saya menarik. Tarik-tarikan kan. Kalau boleh lah bisa diulang, direkamkan. Mana tahu nanti ada anak muda yang memfilmkannya. Nah, dibuatkanlah slow motion waktu kami tarik menarik itu dengan ada soundtracknya. Saya heran, kenapa ditahannya surat yang sekerat sepotong ini? Pas saya tanya, kenapa ibu tahan? Bayar dulu. Di Mesir, sakit usus buntu operasi di kampung orang gratis. Di kampung sendiri, sehat pun bayar. Beruntung betul orang Pasaman Barat. Makanya kalau ada orang Pasaman Barat, kenapa lo orang ini ragu-ragu tepuk tangan begitu? Walau ada orang Pasaman Barat ini tak juga bersyukur kepada Allah. Memang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Disediakan pengobatan gratis luar biasa. Apalagi tadi malam sampai subuh tadi, setiap acara saya tengok ambulan ada terus. Saya selama ini setahu saya ambulan ini kan untuk orang sakit. Rupanya di Pasaman Barat ini di samping tempat orang sakit, anak hilang pun di situ juga diletakkan. Malam tadi anak hilang
Bagi yang mau mencari, diletakkan di ambulan sebelah kanan. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukuri ini dengan alhamdulillahi rabbil. Mati meninggal Bapak, maka masih tetap ada yang mengalir. Itulah dia harta yang tidak putus. Pak Ustadz, kalau kami meninggal, ya, apakah pensiun kami ini diambil istri saja atau anak? Istri mendapat 1/8 karena ada anak. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan, karena itu adalah termasuk warisan. Tapi kalau bapak meninggal, semua ini tinggal. Mobil yang pernah dibeli tinggal. Kenapa? Diambil, dialer karena baru bayar 3 bulan. Mobil itu kredit, dari bunyi klaksonnya pun kedengaran kredit. Rumah ibu itu, ibu punya jatah 1/8 karena ada anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Dibawakan akte notaris, dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, berganti nama bapak. Ibu ini cuman 4 bulan 10 hari. Habis itu dia pun dipinang brownies, berondong manis. Selama menikah dapat 5 miliar kali 2, 10 miliar. Maka ada kompilasi hukum Islam Indonesia, namanya harta setelah menikah gono gini. Apa arti gono gini itu Pak Ustaz? Aku begono, kau begini. Menikah tahun 2000, meninggal 2025, maka 5 miliar untuk almarhum, 5 miliar untuk ibu yang masih hidup. Dari 5 miliar bulat untuk ibu. Ingat Bu, bulat ini. Yang 5 miliar punya almarhum tadi, ibu dapat lagi 1/8. Dan sisanya, catat kalau bisa catat, sisanya dibagikan ke anak laki-laki, 2 kali bagian anak perempuan. Jadi kalau ditotal semuanya 5 miliar, 1 miliar tambah 125 juta karena 1/8 ada anak. Kalau sudah 6 miliar di tangan, nikah dengan suami yang baru, brownies, sore-sore dibawanya jalan-jalan pakai moge, ditanyanya, mana kubur laki kau yang lama tuh? Tak bisa lagi nunjuk pakai tangan, pakai kaki aja, itu. Pecah gelas saking panasnya tiba panas. Kalau bisa Pak Bupati, tak usahlah Ustadz Somad tuh diundang lagi di ASN nih. Panas hati kami. Ustadz provokator nih memang. Sesuai lah sama gambarnya itu, mau mengamuk aja. Saya ini bukan mau merusak hubungan bapak sama ibu. Jangan gara-gara ini besok bapak minta kopi, ibu mengamuk berkelahi. Bukan itu maksud saya. Saya ini cuma mau memberitahu bahwa kalau kita mati, yang setia bersama kita hanya amal soleh, bukan somat. Amal soleh. Bapak sempat-sempatkan sholat, bapak sempat-sempatkan puasa sunat, bapak sempat-sempatkan. Apa kata Pak Bupati tadi? Ustaz Somad ini makannya sedikit, nasi tadi cuma sesendok, soto. Pak Bupati tak makan sama sekali. Duduk saya di samping adik kelas saya, pimpinan pesantren Al-Muttaqin di ujung Gadiang. Ada di situ pesantren Muttaqin, nama pimpinannya itu Ustadz Nasrullah. Ustadz Nasrullah ini sahabat dekat saya, dia dari Libya dulu. Pas duduk tuh, dibawakan Pak Bupati lah soto ke dekat dia. Langsung saya WA ke kawan-kawan kami yang ada di Jakarta. Saya bilang, aku sudah ceramah dari Jakarta sampai ke Papua, belum ada lah aku tengok alumni Timur Tengah yang dibawakan soto sama Bupati. Entah apalah zikir Ustadz Nasrullah ini, saya bilang. Wah, bertanya lah orang itu semua, betul nih man, betul lah, tak percaya kalian sama aku, bilang. Lupa pula saya merekamnya tadi. Rupanya Pak Bupati puasa, dikasihkannya jatah tuh ke Ustadz Nasrullah.
Kita kalau sedang puasa ada tamu, itu terserah kita. Faman syaa falyasum, kalau mau lanjutkan puasa silakan. Waman syaa falyuftir, kalau mau berbuka silakan. Tersinggung Ustaz Somad, Pak Bupati tak makan? Saya tak tersinggung. Kenapa? Karena sudah ngaji. Begitu juga dengan ibu, diundang kawan di rumah, nanti kalian makan di rumah ya? Iya. Pas sudah makan, kau tak makan? Aku puasa. Alah, macam kau aja masuk surga. Kita tak tersinggung. Saya berapa kali tamu itu datang ke rumah, tak ada saya paksa. Saya tak minum teh Pak Ustaz. Bagus, tak habis gulaku. Tak. Kalau Ustaz Somad sendiri bertamu ke rumah orang gimana? Ustaz batalkan atau Ustaz teruskan puasa? Kau tengok dulu lawannya. Kalau cuma ayam goreng ipin-ipin itu apa batalkan? Tapi kalau ada pula di situ daun ubi tumbuk, sambal belacan, ditambah lagi gulai pisang mudo, sayanglah tak dilewatkan. Ini kita sudah dapat niat puasa, innamal a'malu binniat. Cuman memang kalau kita sedang puasa ini godaannya luar biasa. Itu saya rasakan pengalaman sendiri. Waktu puasa Syawal, khutbahlah saya Jumat. Habis khutbah di kantor DPR, turun, datang jamaah. Ustaz, singgah kita ke Pondok Bau. Pas sedang tak puasa, tak ada yang ngajak. Puasa itu luar biasa. Jadi ibu-ibu yang sudah berpuasa mudah-mudahan istiqomah. Bertamu saya ke rumah jamaah, dikasihnya satu lembar kertas dari Amerika. Ada terapi namanya fasting terapi. Fasting ini tak makan tak minum. Kalau Anda tak makan tak minum 8 hari selama sebulan, maka badan Anda akan sehat. Karena makanan kita ini rupanya beracun semua. Makan apel, dibelah, tak ada ulat di dalam. Tapi jambu di belakang rumah kita dibelah, berulat. Bukan berarti ulat itu tak suka makan apel. Kenapa apel tak ada ulatnya? Karena apel disemprot pakai pestisida. Padi tak dimakan wereng, disemprot pestisida. Sayur pestisida, akhirnya dicuci tidak mempan, pakai air panas tak mempan, karena dia bahan kimia, menggumpal di dalam badan menjadi CANCER. Kata orang barat, cancer. Orang kita tak payah menyebut cancer. Kenapa dia itu? Kanker. Cara mengobatinya tanpa kemo, puasa 8 hari sebulan. Orang barat yang menemukannya. Saya waktu membaca itu langsung Allahu Akbar. Kita sudah diajarkan puasa 8 hari sebulan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kalau memang hebat puasa itu, Ustaz kenapa tak puasa hari ini? Saya musafir. Ustaz ini menyuruh orang aja puasa, dia tak ada puasa. Siapa yang musafir, faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar, gantilah di hari yang lain. Sedang bulan Ramadan aja boleh tak puasa, apalagi hari Senin. Jelas. Ini perlu kujelaskan supaya jangan sampai ada dusta di antara kita. Jangan sampai nanti alah Ustaz Somad itu nyuruh orang aja puasa, Pak Bupati puasa disuruhnya kami puasa, dia sendiri tak puasa. Aku musafir. Tapi ibu-ibu, bagusnya puasa Senin Kamis itu niatnya jangan niat puasa sunat, tapi niat puasa qadha, mengganti puasa. Ibu waktu hamil anak pertama 30 hari tak puasa, menyusukan tahun pertama 30 hari tak puasa, menyusukan tahun kedua 30 hari tak puasa. Satu anak utang ibu 90 hari. Tahun ketiga mau puasa, adiknya menyusul. Ulah siapa itu? Bapak. Maka kalau ada suami yang melarang istrinya puasa, dosanya 2 kali lipat. Apalah kau ini puasa. Istrinya ini tak berani melawan dia. Kalau mengaji istrinya, apalah kau ini puasa. Gara-gara kaulan. Jadi bagaimana utang kami 90 hari ini Pak Ustadz? Ibu kalau istiqomah puasa Senin Kamis, utangnya lunas selama 1 tahun 1 anak. Senin Kamis, 8 hari.
10 bulan 80 hari, 11 bulan 88 hari, tambah 2 hari 90 hari, lunas satu anak. Anak ibu berapa? 12 Pak Ustaz.